Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar uji asumsi klasik non autokorelasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson menggunakan Microsoft Excel. Uji non autokorelasi artinya bahwa apakah ada korelasi antar serangkaian data yang kita amati. Ini terindikasi apabila nilai residual itu memiliki korelasi dengan nilai residual periode sebelumnya, maka dikatakan terjadi autokorelasi. Jadi di dalam regresi, variabel tergantung Y itu dipengaruhi oleh variabel bebas X. Tetapi apabila Y, variabel tergantung, itu tidak hanya dipengaruhi oleh X saja, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai Y periode sebelumnya, maka itu dapat menyebabkan terjadi autokorelasi. Contohnya, pendapatan berpengaruh terhadap kekayaan. Tetapi apabila kekayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, tetapi dipengaruhi oleh kekayaan periode sebelumnya, maka itu berarti dapat terjadi gejala autokorelasi. Jadi pendapatan tahun 2000, kekayaan tahun 2002 itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan tahun 2002 saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kekayaan periode 2001. Ya, itu akan menyebabkan terjadi autokorelasi. Langkah-langkah uji Darwin-Watson dengan menggunakan Microsoft Excel ada 7 langkah. Namun saudara harus pastikan dulu di dalam Excel saudara X-in Analysis Toolpack-nya sudah diinstal. Apabila belum diinstal, maka saudara harus menginstal terlebih dahulu dengan langkah-langkah seperti video saya yang sudah saya sajikan sebelumnya. Kita akan mencoba analisis Darwin-Watson dengan menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama, regresikan variabel bebas X terhadap variabel tergantung untuk mendapatkan persamaan regresinya. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung nilai prediksinya. Dan langkah ketiga adalah menghitung nilai residualnya. Tetapi langkah 1, 2, 3 bisa kita skip. Karena di dalam Excel sudah ada fasilitas untuk memunculkan nilai prediksi dan nilai residualnya. Kita mulai, klik data analisis, kemudian regression, oke. Y-nya mana? Y-nya ini. Kemudian X-nya mana? X1, X2. Nah, ini udah. Kemudian pada label kita contreng, karena tadi variabel X1, X2, dan Y ikut kita blok. Kemudian pada bagian residual kita contreng juga untuk memunculkan nilai prediksi dan nilai residualnya. Apabila tidak diklik, nanti tidak muncul nilai prediksi dan nilai residualnya. Oke. Nah, sudah muncul nih nilai prediksi dan nilai residualnya. Kita copy saja, taruh ke lembar kerja di sini. Nah, ini nilai residual diperoleh dari nilai Y real dikurangi nilai Y prediksi. Kemudian langkah yang keempat adalah kuadratkan nilai residualnya. Kita kuadratkan saja. Langkah 2. Nah, sudah kita kuadratkan. Kemudian kita jumlahkan nilai residual kuadratnya. Nah, ini sudah ketemu ya nyebutnya, karena rumus Darwin-Watson-nya semacam itu. Kemudian langkah yang kelima, legkan satu nilai residualnya. Nilai residual adalah ini. Ini kalau ini leg 0. Kalau leg 1, T-1, ini 1 periode sebelumnya. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ini itu adalah hasil leg 1, artinya bahwa yang tadinya pengamatan 1 jadi pengamatan kedua. Yang tadinya pengamatan kedua menjadi pengamatan ketiga. Sudah. Kemudian langkah yang berikutnya,
kita menghitung ET residual periode yang ketik ini dikurangi T-1 residual periode T-1 ini berarti kurangi ini. Jadi ini dikurangi nih. Nah, kita kopikan ke bawah. Kemudian langkah yang berikutnya itu kuadratkan ET min ET min 1 kita kuadratkan pangkat 2. Kita copy ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini sudah ketemu pembilihannya. Sehingga nilai Darwin-Wagennya adalah ini. E dikurangi ET min 1 kuadrat dibagi dengan sigma ET kuadrat. 5. Nilai Darwin-Wagen 3,385 apakah terjadi autokorelasi atau tidak, maka kita harus melihat tabel Darwin-Wagen dengan derajat bebas K, tabel 2 variabel bebas. Oleh ini DL-nya Darwin lower-nya adalah 0,69. DU. Untuk memudahkan saudara mengambil kesimpulan dalam uji Darwin-Wagen, maka kita lihat kriteria pengujiannya. Ini tadi DL-nya sudah didapatkan 0,697, DU-nya 1,641. Kita masukkan ini DL 0,697, ini adalah DU-nya 1,641, tengah-tengahnya 2. Kemudian 4 min DU artinya adalah 4 dikurangi 1,641. Ketemunya adalah 2,359. Kemudian 4 min DL artinya adalah 4 dikurangi 0,697. Ketemunya adalah 3,303. Sementara nilai Darwin-Wagen yang kita peroleh adalah 3,386. Sehingga ini adalah daerah terjadi autokorelasi positif. Ragu, ini daerah tidak terjadi autokorelasi 2. Darwin-Wagen mendekat tengah-tengahnya memang 2. Kemudian ini ada yang di sini adalah autokorelasi. Yang kita peroleh tadi itu lebih dari 4, besar dari 3,303 karena Darwin-Wagen yang kita peroleh adalah 3,386. Persamaan frekuensi yang bentuk terjadi pelanggaran atau korelasi. Nah, itu adalah uji asumsi klasik non autokorelasi menggunakan Darwin-Wagen yang kita analisis dengan menggunakan Microsoft Excel. Saya rasa itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saudara untuk subscribe atau memberikan komentar untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.